Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada kesempatan sebelumnya saya telah mempresentasikan mengenai bagaimana memahami akuntansi leasing, nah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memahami rasio Tobinski dan Altman Z-score atau mengenai analisis nilai dan kebangkrutan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalsabila Galo Oktavina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana Keranggan. Yang saya hormati kepada Bapak Dwi Urip Wardoyo selaku dosen akuntansi laporan keuangan. Pada saat ini terdapat berbagai macam indikator ekonom yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam bisnis. Penggunaan indikator sebagai alat ukur dari suatu variabel sangatlah diperlukan. Hal ini terkait dengan memberikan sarana kemudahan dalam memahami maknanya. Tidak mudah memang untuk menentukan suatu indikator bagi pengukuran variabel karena indikator tersebut harus mampu mempresentasikan variabel yang diukurnya dengan tepat. Sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai indikator tersebut dapat mengukur variabel dengan tepat. Indikator yang digunakan sebagai pengukur variabel harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui ketebatannya. Tobinski sebagai salah satu indikator pengukur variabel kinerja perusahaan dari perspektif investasi telah diuji di berbagai situasi manajemen puncak. Hal ini dikemukakan oleh Wolf and Sawe pada tahun 2003 dan Tobinski telah dibandingkan dengan Altman Z-score bahwa sebagai indikator lain yang layak untuk dijadikan sebagai indikator pengukur ekonomi perusahaan. Secara sederhana, Tobinski adalah pengukur kinerja dengan membandingkan dua penilaian dari aset yang sama. Umumnya, Tobinski merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang diukur dengan nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang terhadap replacement cost di aktiva perusahaan. Maka dari itu, Tobinski dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja perusahaan dengan melihat sisi potensi nilai pasar di suatu perusahaan. Namun, apabila perusahaan memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai dasar sebelumnya, maka akan memiliki biaya untuk meningkatkan kembali dan kemungkinan laba akan didapatkan. Berdasarkan pemikiran Tobin bahwa intensif untuk membuat suatu modal investasi baru adalah tinggi, yaitu ketika surat berharga atau saham memberikan sebuah keuntungan di masa depan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dari harga investasinya. Tobinski telah digunakan khusus oleh perusahaan-perusahaan manufaktur untuk menjelaskan sejumlah fenomena perusahaan yang beragam. Hal ini mensyaratkan bahwa yang pertama, perbedaan cross-sectional dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi. Yang kedua, hubungan antara kepemilikan ekuitas manajer dan nilai perusahaan. Yang ketiga, mengenai hubungan antara kinerja manajer dan keuntungan penawaran tender. Dan yang keempat mengenai pembiayaan dividen dan kebijakan kompensasi. Tobinski adalah gambaran statistik yang berfungsi sebagai proksi dari nilai perusahaan dari perspektif investor. Seperti definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Tobinski merupakan nilai pasar dari firm asset dan replacement value of those asset. Secara sistematis, formulasi Tobinski dapat dihitung menggunakan rumus seperti di bawah ini, di mana MVS yaitu nilai pasar dari semua saham yang beredar, MVD yaitu nilai pasar dari semua hutang, RVA yaitu nilai dari semua kapasitas produksi. Setelah menjelaskan Tobinski atau analisa dari suatu nilai perusahaan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Altman Z-score. Berbeda dengan Tobinski, Altman Z-score adalah suatu kinerja perusahaan yang digunakan untuk mengukur prediksi kebangkrutan dari suatu perusahaan atau ketidakbangkrutan dari sebuah perusahaan. Z-score ini dikembangkan oleh Edward I. Altman, PhD, seorang profesor dan ekonom keuangan dari New York University Stern School of Business pada tahun 1968. Z-score merupakan bentuk analisis kinerja perusahaan yang menggunakan angka-angka rasio keuangan yang dikombinasikan dengan suatu bentuk yang sistematis, di mana terdapat 5 rasio di antaranya. Yang pertama,
modal kerja dengan total aset. Yang kedua, penghasilan ditahan kembali dengan total aset. Yang ketiga, penghasilan sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Yang keempat, nilai pasar ekuitas untuk nilai buku total hutang. Dan yang kelima, total pendapatan ke total aset. Adapun bentuk persamaan untuk Altman Z-score seperti di bawah ini, di mana Z X1 sampai X5 merupakan variabel yang terdiri dari rasio-rasio yang sebelumnya saya telah sebutkan. Sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan mengenai memahami rasio Tobinski dan Altman Z-score dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan siapapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.